Sehari 5 kali kita dipanggil oleh Allah melalui muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk datang ke masjidnya. Dalam sepekan berarti 35 kali. Dalam sepekan 35 kali Allah memanggil kita. Dan dalam setahun itu ada 1825 kali Allah memanggil kita, tetap sabar memanggil, menunggu kita di masjid untuk kita bersujud di rumah Allah ini, merendahkan diri di hadapan Allah. Apa kita mau menunggu panggilan Allah yang terakhir? Saat kita terpaksa berangkat ke masjid, bukan dengan cara berjalan, tapi dengan cara digotong oleh saudara-saudara tetangga-tetangga kita. Saat kita nantinya akan sholat dengan terpaksa berada di saf yang terdepan, bahkan di depan imam, yaitu dalam kondisi badan kita yang sudah terbujur kaku dibungkus oleh kain kafan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, saudaraku jamaah salat Isya Masjid Baitul Mukminin, malam hari ini Allah takdirkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Para alim ulama, para asatidz yang ada di sini, pangapunten nggih. Di sini saya bukan orang yang paling berilmu, tapi saya hanya menyampaikan amanah, meneruskan apa yang para ulama sampaikan, yaitu sebuah risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, para takmir, kenapa saya sampaikan ini? Saya bilang para takmir karena
jenengan semua ini memang takmir. Pengertian kita selama ini takmir itu adalah pengurus masjid, nggih. Pengurus masjid. Takmir itu aslinya adalah orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid. Nggih, para takmir sekalian, terima kasih atas rawuhipun panjenengan sedaya. Karena sebenarnya saya yakin jenengan semua ini bukan pengangguran, gitu. Pasti punya aktivitas, punya pekerjaan, punya kesibukan masing-masing. Tapi jenengan pilih rela untuk meninggalkan semua aktivitas di rumah untuk hadir di masjid yang mulia ini. Insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang beriman, insya Allah. Tema kita malam ini adalah memakmurkan masjid. Masjid ini milik siapa? Milik siapa? Wonten sing saged jawab milik siapa? Adik-adik barangkali. Milik takmir, milik pengurus, milik Allah. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Dan sesungguhnya al-masajid, masjid-masjid itu lillah, adalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Jadi masjid ini sebenarnya milik Allah. Jadi jenengan kita semua yang hadir di sini adalah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Wala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun atau menyekutukan di dalamnya di samping menyembah Allah. Ayat ini diturunkan karena kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu masuk ke dalam tempat-tempat ibadah mereka, ke dalam gereja itu dengan menyekutukan Allah. Maka Allah menegaskan di sini bahwasanya masjid jangan sampai digunakan untuk menyekutukan Allah. Masjid asal katanya dari kata sajadah, yaitu sujud. Masjid, jadi kata masjid yaitu makanul sujud, tempat untuk bersujud. Sujud dalam arti merendah, okay? Sujud itu merendah. Lawan katanya adalah sombong, takabbur. Takabbaru ya takabbaru, takabbur, atau istakbaru ya istakbiru, sombong. Dalam posisi sujud, okay, tempat atau posisi kita, posisi yang paling mulia ini adalah kepala. Posisi yang paling mulia, organ yang paling mulia, di mana ini adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol kesombongan ini di kepala ini. Makanya kalau ada orang sombong diistilahkan dengan besar kepala, simbol kesombongan ini. Pada posisi sujud, maka kepala kita berada di posisi rata dengan kaki.
itu menunjukkan bahwasanya kita berada di posisi yang rendah di hadapan Allah. Bukan hanya itu, bahkan posisi kepala kita berada di bawah jantung kita. Jantung kita di dada. Bahkan ngapunten, posisi kepala kita yang terhormat ini berada di bawah ngapunten tempat atau organ yang sangat memalukan, yang sangat hina, di mana di situ keluarnya kotoran. Posisi kepala kita berada di situ. Bahkan ketika kita bersolat berjamaah dan kita berada di shaf kedua atau shaf ketiga, posisi kepala kita itu berada di belakang kaki shaf yang di depan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya masjid itu adalah makanul lisujud, tempat untuk bersujud, yaitu merendahkan yang serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ikhwani fillah, saudaraku, Quran surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Okay? Orang Islam belum tentu beriman, makanya orang Islam belum tentu tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid. Insya Allah jenengan, makanya kenapa saya tadi sampaikan insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang beriman, karena jenengan semuanya termasuk yang tergerak hatinya, memilih meninggalkan semua aktivitas yang ada di luar, di rumah dan sebagainya untuk berangkat ke sini. Man amana billah wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Wa ataz zakah, melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Penutupnya, ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk muhtadin. Di sini ada kajian sirah, saya dengar, ada kajian sirah Nabawi. Rasulullah seto atau wafat pada usia berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Nggih? 63, insyaallah. Minta tolong. Rasulullah wafat pada usia 63. Kemudian Rasulullah mendapat wahyu pada usia Rasulullah mendapat wahyu pada usia pinten? Ibu-ibu barangkali? Nggih? Mendapat wahyu ya di Gua Hiro ceritanya. Ini pelajaran SD nggih? Masih ingat ibu-ibu sekarang? ...25 dereng. Ibu-ibu Pak. Nggih? Berapa?
Angkat tangan barangkali. 40 nggih. Sinten niku wau? Monggo. 40 tahun. Nggih. Kemudian dalam masa Rasulullah sudah menjadi nabi. 40 ke 63 berarti ada 23 tahun nggih. 23 tahun itu di situ ada fase Rasulullah hijrah. 23 tahun itu berarti kan Rasulullah ada fase-fase di Makkah sama fase-fase di Madinah. Fase di Makkah itu berapa tahun? Fase di Makkah Rasulullah 23 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau sekitar 10 tahun lebih sedikit. Sekitar 10 tahunan. Hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya Islam. Itu disampaikan sama Rasulullah hanya dalam tempo 23 tahun, yang tentunya bukan perjuangan yang mudah. Beliau berdarah-darah ya, dalam kajian insya Allah sudah dijelaskan semuanya. Beliau berdarah-darah ya. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, apa langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah? Membangun masjid. Monggo. Alhamdulillah. Pembangunan fisik yang pertama dilakukan memang membangun masjid. Kemudian ada membangun pasar sebagai simbol perekonomian. Masjid adalah simbol akidah atau tauhid. Disinilah nanti para sahabat itu bergembleng. Kemudian yang non fisik itu Rasulullah, strategi awal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dan ada lagi yaitu membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Itu adalah 4 langkah Rasulullah. Ada fakta menarik dari masjidnya yang Rasulullah bangun. Sebenarnya Masjid Nabawi itu bukan masjid pertama, Masjid yang pertama apa yang dibangun sama Rasulullah? Masjid Kuba, Masjid Kuba. Dalam perjalanan hijrah itu Rasulullah sempat membangun Masjid Kuba. Nah, tapi masjid yang dibangun sampai selesai dan dipakai Rasulullah untuk mengembangkan Islam, membesarkan Islam itu yaitu Masjid Nabawi. Ada beberapa fakta bahwasanya Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat hanya dalam waktu belasan hari. Harus hanya dalam waktu belasan hari. Masjid ini dibangun waktu berapa bulan? Bapak Ibu masih ingat mungkin para pendiri-pendiri di sini? Proses bertahap selama berapa tahun? Dirinya tahun 1955. Masya Allah, 55 Masya Allah Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasulullah hanya dalam belasan hari. Wakilah hanya 11 hari. Ada satu riwayat yang menyampaikan hanya 11 hari. Tapi dari masjid yang dibangun dengan sederhana itu, yang hanya berdindingkan batu bata, bukan seperti ini ya, ada bagus sekali ini udah batu bata, lantainya tidak seperti ini bagus sekali nih, lantainya hanya pasir tanah.
Atapnya bukan seperti ini. Wah, ini udah fasilitasnya luar biasa ini. Atapnya hanya pelepah dan daun-daun kurma. Yang tentunya kalau hujan bocor pasti. Tapi dari masjid yang sederhana itu, dari masjid yang hanya dibangun dalam belasan hari itu, melahirkan umat Rasulullah, para sahabat-sahabat yang sekaliber Umar bin Khattab, sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, sekaliber Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Itu apa? Artinya bahwasanya Rasulullah tidak terlalu mementingkan fisik dan bangunan masjid. Walaupun fisik itu perlu, ya buktinya apa perlu? Ya buktinya dibangun sama Rasulullah. Masjidnya dibangun. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah pembangunan SDM. Pembangunan umat. Bagaimana keimanan para sahabat sudah tidak diragukan lagi. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa beliau disebut dengan istilah As-Siddiq? Karena beliau meyakini Rasulullah sudah di luar akal lagi. Apa yang disampaikan Rasulullah langsung percaya. Bahkan satu peristiwa ketika Rasulullah habis Isra Mi'raj, ketika itu Rasulullah pulang dan menyampaikan kepada penduduk Makkah, beliau habis Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam. Para kaum pembenci Islam mentertawakan Rasulullah. Dan ada modal mereka, ada modal untuk mencaci maki Rasulullah, mentertawakan, menganggap Rasulullah sudah gila ini. Ini semakin gila ini udah. Bagaimana mungkin ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam dan ke Sidratul Muntaha lagi, terus kemudian balik lagi dalam waktu 1 malam, semakin gila. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, hai Abu Bakar, sahabatmu itu gila betul udah sekarang. Loh kenapa? Tadi malam dia habis mengaku untuk melakukan perjalanan Isra, yaitu ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Setelah itu dia sudah kembali di sini. Gila dia. Apa jawaban Abu Bakar? Anda dengar dari siapa? Lu dari dia langsung, dari Muhammad. Kalau Anda mendengar yang menyampaikan itu adalah Muhammad, maka saya percaya. Bahkan yang lebih dari itu, saya juga percaya. Itulah kenapa kualitas keimanannya tidak diragukan dan tidak digoyahkan lagi. Barangkali kalau kita sekarang ya, wah, pasti macam-macam ya pendapat kita ya. Kalau ada yang mengaku semacam itu, jangan-jangan kita termasuk orang yang mentertawakan, jangan-jangan ya, dan menganggap gila, jangan-jangan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian fakta yang lainnya bahwasanya imam masjid pertama di Masjid Nabawi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan muadzin yang pertama adalah Bilal bin Rabah. Ada 7 golongan dalam hadisnya yang dapat naungan nantinya dari Allah pada saat tidak ada naungan lagi, yaitu pada saat Yaumul Hisab, di padang mahsyar tidak ada naungan lagi, hanya kita bergantung pada naungan Allah. Ada 7. Tapi di sini saya tidak akan menerangkan semuanya karena yang berkaitan dengan yang satu hal tadi adalah memakmurkan masjid, yaitu orang yang ketiga. Ada 7 itu, yaitu orang yang pertama adalah imam yang adil. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa bergantung pada masjid. Mu'allaqun
fil masjid. Bergantung pada masjid itu gimana, Ustaz? Apa setiap hari tidur di masjid? Bukan. Nah, tapi hatinya bergantung pada masjid. Kalau kita menaruh gantungan, barangkali ya analogi yang gampang, gantungan apa boneka atau apa gantungan kunci yang ada di mobil itu kan tergantung ya. Maka kemana-mana mobil itu berjalan, mu'allaq, dia selalu bergantung. Di kantor, di sawah, di dalam pekerjaan, hatinya ke masjid. Belum zuhur, sebentar lagi zuhur, sudah berpikir untuk itu. Oh, nanti hari Senin ada kajian. Pikirannya, hatinya selalu bergantung pada masjid. Inilah nanti salah satu dari umat Rasulullah nanti yang akan kelak mendapatkan naungan dari Allah. Orang yang hatinya selalu bergantung ke masjid. Ada apa-apa di masjid, ada gotong royong kerja bakti di masjid, hadir. Wah, sibuk Ustaz, saya kebetulan di luar kota. Kalau orang yang hatinya tergantung masjid, bukan alasan. Tinggal WA, mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Bisa, sampaikan ke istri, tolong bikinkan minuman untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita. Atau bisa juga minta rekening, transfer sekian. Zaman sekarang sudah mudah. Itu yang dimaksud qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Hati yang tergantung, bergantung, selalu bergantung kepada masjid. Saudaraku, jamaah pengajian malam hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Ada 3 fungsi utama masjid. Fungsi utama masjid itu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi ibadah. Ini sudah sewajarnya, ya. Kita tahu semua fungsi ibadah, di mana masjid itu untuk tempat sholat, tempat tadarus, mengaji dan sebagainya. Jadi tempat ibadah, rumah Allah ini. Iktikaf, tilawah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah fungsi ta'lim. Fungsi ta'lim, di mana masjid adalah sentral pendidikan, menjadi pusat pendidikan umat. Dari sinilah Rasulullah menggembleng para sahabat-sahabatnya dengan kajian-kajian akidah, tauhid, akhlak dan sebagainya. Jadi bukan Rasulullah itu sholat, setelah selesai sholat langsung pulang buyar sendiri-sendiri, bukan. Jadi banyak hal-hal di situ yang bisa dipelajari. Ada fungsi ta'lim. Yang ketiga, ada fungsi sosial. Fungsi sosial barangkali di sini sudah berjalan, zakat, infak, sedekah, ini fungsi sosial. Di mana dari saudara-saudara kita yang mampu, kemudian infaknya dikumpulkan, zakatnya dikumpulkan, disebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain yang kurang mampu, yang membutuhkan. Itu adalah fungsi sosial salah satunya. Juga ada fungsi musyawarah, ya, bisa rapat, ya, bukan hanya rapat untuk kepengurusan ini, ya, kepengurusan masjid ini tidak harus terbatas itu. Rapat untuk lingkungan, barangkali di sini belum ada balai RT, balai RW, barangkali bisa rapat di sini untuk kemaslahatan umat. Fungsi-fungsi sosial itu harus dioptimalkan. Bisa juga menyambut tamu utusan, barangkali ada utusan dari mana, ada tamu kehormatan dari mana yang mengunjungi kampung ini, maka masjid bisa
kita pakai, kita gunakan untuk menjamu tamu-tamu tersebut. Atau bisa juga berfungsi sebagai perlindungan yang aman. Nauzubillah, seperti yang terjadi sekarang, musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Turki. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Turki. Ketika terjadi musibah bencana alam, maka kaum muslimin, umat akan berlindung di masjid. Jadi itulah fungsi-fungsi sosialnya. Bisa juga urusan politik. Rasulullah dulu juga seperti itu. Bagaimana sebelum perjanjian-perjanjian dengan kaum Yahudi yang berada di Madinah, itu beliau berembuk dengan para sahabat-sahabat di masjid dulu. Termasuk urusan ekonomi umat. Barangkali ada baitul mal dan sebagainya nantinya. Jadi ada pinten? Ada 3 ya. Ada 3 fungsi utama masjid. Itu fungsi yang pertama adalah fungsi ibadah, ya. Nomor kali apa mau? Fungsi ta'lim, ya. Nomor 3 fungsi sosial. Ya. Insya Allah sudah jalan semua, ya, di sini. Ya, nanti bisa lebih dioptimalkan lagi taklimnya, terutama taklim ya. Karena apa? Ya karena dengan taklim inilah umat akan bisa menjadi kokoh, umat bisa menjadi berkualitas sekualitas sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, bagaimana caranya, Ustaz? Caranya kita memakmurkan masjid. Yang pertama yaitu membangun masjid seperti yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama membangun masjid. Membangun masjid itu tidak harus kaya, Kalau yang memang diamani oleh Allah, diamanahi harta yang banyak, monggo. Luar biasa, Masya Allah. Saya wakafkan tanah sekian puluh meter untuk masjid, monggo, luar biasa. Ustadz, saya nggak punya apa-apa. Tidak harus. Semen 1 sak, monggo. Setengah sak, monggo. Tidak harus kaya. Yang penting ikhlas. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Kula mboten enggak ada napa-napa, Ustaz. Dengan tenaga, monggo. Bantu ngangkat bata. Bantu bersihkan, ya. Tidak bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Mengusulkan bagaimana masjid ini bisa makmur. Bagaimana kajiannya bisa penuh, setiap kajian rutinnya bisa lebih banyak. Kita harus mengundang ustadz siapa ulama-ulama yang harus kita hadirkan. Umat ini apa yang perlu dicerahkan? Di sisi mana? Pemikiran. Bisa juga dengan merawat fisiknya. Barangkali kipas anginnya rusak. Kipas anginnya rusak. Ada yang ahli bisa servis elektro. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Jadi dari fisiknya. Peduli dengan fasilitas-fasilitasnya. Kamar mandinya kotor barangkali. Atau ada sampah di depan itu. Wah, kan sudah ada marbot, Ustaz. Saudaraku, jenengan semua ini adalah takmir masjid. Kesempatan meraih pahala semua terbuka lebar-lebar di masjid ini. Tidak harus menunggu marbot, tukang bersih-bersih, tidak harus. Beliau tugasnya, tapi kalau kita berjalan di situ ada sampah-sampah, itu adalah pahala yang sengaja sama Allah untuk menguji kita sebagaimana keimanan kita, seberapa keimanan kita, kepedulian kita, seberapa kita bergantung hati kita kepada masjid. Itu ujian dari Allah. Ada bekas kotoran atau sampah plastik, air mineral, kita berjalan, apakah kita cuek aja? Monggo diambil, masukkan tong sampah. Itu adalah memakmurkan masjid.
membangun fisik. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Ini kala Rasulullah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, Allah akan buatkan yang semisal untuknya di surga. Nah, ini kalau Rasulullah, bukan saya yang menyampaikan. Saya hanya menyampaikan, bukan saya yang bilang. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi. Membangun seperti yang kita sampaikan tadi, tidak harus membangun fisik dengan beleger, harus punya uang yang banyak, tidak harus. Apapun andil kita, sekecil apapun, mari. Berarti kita sudah punya tabungan. Dalam hadis lain, barang siapa yang bangun masjid karena Allah Ta'ala mengharapkan wajahnya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah atau istana di surga. Rumah atau istana di surga. Ini luar biasa ini. Kita ingin punya rumah di satu perumahan yang mewah aja, kita belum mampu nih. Harganya berapa, tapi Allah sudah siapkan dengan kita andil, mengambil peranan andil di dalam pembangunan masjid. Allah sudah siapkan rumah di surga. Dan ada kesempatan di sini untuk panen pahala. Misalkan yang panen pahala itu muadzin, ya, yang biasanya adzan setiap hari memandangkan adzan, beliau akan panen pahala dari jamaah-jamaah yang hadir di situ. Setiap beliau memandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamaah-jamaah berdatangan, maka panen pahala. Yang kedua, imam sholat. Imam sholat insya Allah akan panen pahala juga. Jadi pahalanya bukan cuma satu, tapi panen pahala dari beliau mengimami jamaah-jamaah tersebut. Nah, ada yang menarik. Barangkali ini nggak ikut sholat, bukan imam, bukan muadzin, dan tidak ada di masjid itu saat itu, bukan pula makmum. Dia panen pahala. Siapa itu? Orang yang membangun masjid. Nih, jika jenengan pernah punya andil di sini, semen 1 sak, batu bata 100, atau keramik 3 meter ataupun 1 meter bahkan, saat adzan berkumandang Anda segera masih berada di tempat kerja, tapi masjid ini dipakai untuk sholat jamaah, maka pahala tetap mengalir. Bahkan ketika nanti kita sudah wafat dan masjid ini masih kokoh berdiri, dipakai jamaah-jamaahnya makin full, makin penuh, saking makmurnya masjid ini, maka pahala akan terus panen, tertransfer pada kita. Sehari 5 kali, sehari 5 kali dipakai sholat. Belum lagi dipakai kajian semacam ini, belum dipakai lain-lain. Dan itu durasinya selama masjid ini berdiri dan dipakai untuk ibadah. Itulah luar biasanya orang yang ikut andil dalam membangun masjid. Yang kedua, yang pertama barusan untuk memakmurkan masjid adalah dengan membangun masjid, membangun fisiknya. Dan ini tidak harus kaya, tidak harus punya uang, tidak harus punya sebidang tanah, tidak harus. Nah, berapapun andilnya. Yang kedua adalah sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Ini termasuk cara untuk memakmurkan masjid. Nah Ustaz, bukannya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah? Iya. Dalam 4 madhab yang kita ketahui, yang kita ikuti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ulama madhab Hanafi berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan.
sunnah yang diberatkan istilahnya, mendekati wajib tapi masih sunnah ya. Madhab Imam Maliki ya, berpendapat bahwasanya hukumnya sama, sunnah muakkadah. Imam Malik ya, Maliki. Kemudian madhab Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i. Nah ini yang menghukumi fardu kifayah. Itulah makanya kenapa di masjid-masjid lingkungan kita yang kebanyakan mengikuti madhab Imam Syafi'i, masjid-masjidnya kosong, bahkan satu shaf tidak penuh. Setiap hari dikumandangkan azan, satu shaf tidak penuh. Karena dalam pikirannya fardu kifayah. Kan sudah ada yang berangkat, sudah ada yang azan, sudah ada imamnya, sudah ada makmumnya, meskipun hanya 2-3 orang. Saya sudah nggak wajib lagi. Itulah kenapa kebanyakan masjid-masjid di lingkungan kita seperti itu. Kalau di Arab Saudi kan tidak seperti itu. Beliau mengikuti mazhab yang keempat ini, mazhab Hambali, yang menghukumi bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun boleh di rumah ya, dalam uzur tertentu boleh sholat berjamaah di rumah, tapi hukumnya wajib di sini. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Monggo, kita bisa memilih empat-empatnya ya, kita bisa memilih empat-empatnya ya. Ya, tentunya yang diutamakan tentunya ya namanya sunnah muakkadah, itu adalah yang dikuatkan oleh Rasulullah. Ya, tentunya kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, kita akan mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Ada dalil-dalilnya. Ya. Surat Al-Baqarah ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raqi'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti sendiri apa jamaah? Sendiri apa berjamaah nih? Jamaah nggih. Ini dalam Al-Qur'an ini. Ini bisa kita jadikan sebagai landasan. Ya. Warka'u ma'ar raqi'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ada satu kejadian, peristiwa. Ini dari hadis ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki buta. Lelaki buta. Dalam satu riwayat ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Orang buta itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki satu orang pun penuntun." Buta nggih, boten saged melihat ya, yang menuntunku ke masjid. Maka orang ini meminta rukhsah, minta keringanan kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya keringanan tersebut karena buta barangkali. Namun, ini hadisnya belum selesai. Ketika orang itu berbalik dan Rasulullah memanggilnya lagi, orang itu berbalik. Apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Ia menjawab, ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, maka penuhilah panggilan azan itu. Artinya apa? Sholat. Orang buta ya, tidak punya penuntun, nggak ada yang nuntun ya, mungkin kalau ada anaknya yang nuntun gitu masih bisa. Ini nggak punya penuntun. Ketika terdengar azan dan dia masih mendengar azan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk tetap sholat berjamaah.
Memang hadisnya memang tadi ada 4 mazhab, 4 imam yang mensunahkan kebanyakan. Tapi dari Rasulullah ada kisah semacam ini. Monggo. Ya, mari kita ambil kesimpulan sendiri. Ada hadis lain yang menguatkan langkah orang ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, bersuci berwudu, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, yaitu yang Allah tetapkan kewajiban yaitu salat 5 waktu, yang Allah tetapkan kan salat 5 waktu. Maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, satu langkah menghapus kesalahan, satunya lagi meninggikan derajat. Langkah. Maka jenengan yang rumahnya jauh dari sini masih membela-bela, dibela-belain untuk hadir memenuhi panggilan azan, maka setiap langkah jenengan itu akan menggugurkan dosa dan ditinggikan derajatnya di langkah yang lainnya. Ada berapa langkah? Semakin jauh, maka semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi memang pahalanya lebih besar keutamaannya sholat berjamaah. Kemudian dijauhkan juga dari sifat nifak atau munafik. Kemudian nanti akan mendapatkan naungan itu di hari kiamat. Juga sholat berjamaah ini bisa dijadikan sebagai indikator antara orang yang benar-benar beriman dan orang munafik. Karena pada zaman Rasulullah, orang-orang munafik yang mengaku beriman itu pilih-pilih sholatnya. Mereka tidak melaksanakan sholat jamaah pada waktu Isya dan subuh. Duhur sholat jamaah karena kelihatan sama Rasulullah, kelihatan. Biar muslim. Asar sholat berjamaah, maghrib sholat berjamaah. Tapi begitu Isya gelap, pada masa itu tidak ada lampu seperti ini, belum ada lampu. Masjid Nabawi waktu itu gelap gulita. Isya dan subuh mereka tidak ke masjid. Maka sama Rasulullah ini adalah kaum munafik termasuk. Jadi ada indikator ini mungkin ini bukan qala Rasul tapi jika kita mau melihat berapa jumlah orang Islam, maka lihatlah ketika sholat Jumat penuh boten ngriki. Kathah nggih, penuh nggih. Itulah jumlah orang Islam. Tapi ketika kita ingin tahu jumlah orang-orang yang beriman di kampung ini, maka perhatikan ketika jamaah subuh. Pinten sof? Pinten sof? Setunggal nggih. Alhamdulillah masih ada orang-orang beriman di sini. Itu indikatornya. Monggo. Ini hadir di sini sudah termasuk indikator orang-orang beriman yang hadir di sini. Kalau akan lebih menguatkan lagi, monggo hadir jamaah subuh di masjid. Tidak harus di masjid ini, barangkali di lingkungan yang lain ada masjid yang terdekat atau ada musola yang terdekat, monggo hadiri. Kemudian yang ketiga untuk memakmurkan masjid yaitu hadir ke kajian. Nah, ini jenengan termasuk ini, hadir ke kajian atau majelis taklimnya, ataupun memfasilitasinya. Mandala ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan atau mendukung kepada kebaikan, maka baginya pahala atau ganjaran semisal dengan orang yang melakukan itu. Kita barangkali kita sedang ada lembur dari pabrik, dari kantor, barangkali ada lembur nggak bisa ikut kajian.
Kita kasih konsumsi, kirim konsumsinya. Pahalanya sama dengan hadir, bahkan dikalikan sejumlah yang hadir ini. Yang membangun ini, yang membuat bangku-bangku ini katanya dari salah seorang jamaah tadi. Yang membuat bangku ini. Pahalanya sama. Ini termasuk yang memakmurkan masjid karena mendukung, termasuk yang menyiapkan mic, menyiapkan meja. Monggo berebut, mari kita berebut. Ini ladang pahala masjid ini. Termasuk yang menyiapkan ini kajian untuk direkod dan nantinya disebarkan, setiap satu orang mendengarkan di YouTube nanti, maka pahala akan mengalir. Dan ketika orang itu ada yang tersadar dengan mendengarkan kajian ini, ada yang tersadar, misalkan, oh iya ya, selama ini saya belum pernah sholat jamaah ke masjid. Dengan kajian ini lihat dari YouTube, akhirnya dia setiap hari jamaah ke masjid. Maka bukan hanya yang menyampaikan yang mendapatkan pahala, bahkan yang merekod acara ini, merekod kajian ini, insya Allah yang menge-share nantinya akan mendapatkan pahala jariah. Hadir di kajian. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Thalabul ilm, menuntut ilmu, fardhatun, wajib. Ala kulli muslim. Ala kulli, ada kata-kata kulli, setiap orang-orang muslim. Berarti kalau setiap itu per individu. Kalau kita nggak ngaji, bagaimana kita bisa tahu caranya sholat? Bagaimana kita bisa tahu tata cara berzakat yang disunnahkan oleh Rasulullah? Itu semua lewat kajian. Dan juga kajian-kajian semacam ini, majelis ilmu semacam ini adalah merupakan jalan pintas menuju ke surga. Jalan pintas menuju ke surga. Jenengan biasanya suka mencari jalan pintas ya. Jalan, wah muter-muter jauh, macet. Wah, lewat kene loh. Jalannya kecil tapi jalan pintas, bentar sudah sampai. Gimana? Ya, yang kita cari itu yang seperti itu. Sebelah sana macet, lewat sana macet, muter jauh. Kita pasti mencari jalan pintas. Nah, ini jalan pintas menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa berjalan, tariqan yaltamisu fihi ilman, menelusuri jalan untuk mencari ilmu. Seperti ini, jenengan berangkat, jenengan berangkat tadi dari rumah ke sini. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nih, makanya berikutnya jika ada kajian-kajian, tidak harus kajian akbar atau kajian umum seperti ini, kajian-kajian rutin, monggo dihadiri. Juga jenengan-jenengan yang duduk semacam ini, yang merelakan duduk di sini, itu sama Allah dimuliakan setara dengan orang yang berjihad fisabilillah. Dalilnya apa, Ustaz? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, menghadiri kajian, majelis taklim, maka dia berada di jalan Allah. Derajatnya sama dengan orang yang bawa pedang untuk berperang melawan orang-orang kafir musyrik. Sama derajatnya. Rasulullah ini yang bilang. Hatta yarji', sehingga atau sampai ia pulang. Jadi sampai pulang, Pak. Maka jenengan nanti qadarullah barangkali ya, kita nggak berharap barangkali ada terjadi sesuatu di tengah perjalanan jenengan pulang dari sini, maka nanti
akan dihitung sebagai jihad fisabilillah hatta yarji. Walaupun yarji'nya ini, pulangnya ini masih terjadi perbedaan nggih. Pulang itu sudah keluar dari masjid atau sudah sampai ke rumah. Nah, barangkali kalau sudah pulang, Ustaz sudah pulang orangnya tadi, sudah pulang, tapi pulang marpir ke warkop, beda lagi. Mampir warkop nggak pulang-pulang. Istrinya taunya pengajian kok, Pak pengajian memang berangkat pengajian. Nah, tapi mampir di warkop. Wallahu alam ya masalah itu ya. Tapi hadisnya ini hatta yarji, sampai pulang. Ya. Tentunya kita di sini semua suka dengan yang namanya warisan ya. Sampai orang dibela-belain, sama saudaranya bertengkar, bermusuhan gara-gara warisan ya. Ini ada sebuah hadis ya. Ada sebuah riwayat ya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad hasan ya, dari Abu Hurairah bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah melewati pasar di kota Madinah. Lalu beliau berhenti di pasar tersebut. Beliau berkata, "Wahai orang-orang yang ada di pasar, alangkah ruginya kalian." Mereka menjawab, "Ada apa wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata, "Di sana ada warisan Rasulullah. Rasulullah SAW sedang bagi-bagi warisan. Kenapa kalian tidak menuju ke masjid untuk mengambil bagian kalian?" Wah, namanya orang di pasar ya. Orang-orang di pasar itu kan sing digoleki nggih pati nggih. Wah, ana pembagian sembako, ana pembagian warisan. Maka berangkatlah. Mereka menjawab, "Di mana itu?" "Di masjid." Lalu orang-orang bergegas, wah, buru-buru meninggalkan langsung pasarnya, gak usah ditutup, langsung ditinggal untuk berangkat ke masjid. Pikiran mereka, ya pikirannya harta, memang dunia pikirannya. Tapi sedangkan Abu Hurairah masih tetap menunggu di pasar hingga orang-orang tadi kembali. Ketika mereka kembali ke pasar, Abu Hurairah bertanya, "Kenapa kalian kembali?" Mereka menjawab, "Wahai Abu Hurairah, sungguh kami telah pergi ke masjid tadi dan kami tidak melihat apapun yang sedang dibagikan di sana." Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, "Bukankah kalian melihat orang-orang di sana?" Mereka menjawab, Tentu saja. Kami melihat ada sekelompok orang yang ada yang sedang mengaji, ada yang sedang sholat, baca Al-Quran, dan ada sekelompok lain yang sedang menyebutkan tentang perkara halal dan haram, dalam arti mungkin diskusi tentang halal dan haram. Maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Sesungguhnya itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi warisan Rasulullah itu bukan berupa harta. Kalau harta itu adalah warisan Qarun dan Fir'aun. Qarun dan Fir'aun itu yang mewarisi harta. Tapi Rasulullah dan para ulama itu mewariskan ilmu. Dan di mana tempat ilmu itu? Di masjid, di balai RT, di warkop, atau di masjid? Atau di mana? Di masjid. Di masjid. Ilmu itu warisan para nabi. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa yang mengambilnya, seperti jenengan-jenengan ini, ia telah mengambil bagian yang cukup. Nah, jenengan sekarang ini sudah mengambil bagian jenengan, haknya jenengan, yaitu warisan dari Rasulullah SAW berupa ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi memakmurkan masjid tadi ada pinten? Ada 3 ya.
Satu, membangun fisiknya, tidak harus kaya, ingat, tidak harus punya uang banyak. Membangun fisik itu bisa merawat fisiknya atau peduli dengan fasilitasnya. Intinya yang berkaitan dengan fisik, kebersihannya, atau ada fasilitas-fasilitas yang rusak atau mic-nya gimana. Mari ya kita peduli dengan fisiknya ya. Yang kedua yaitu dengan sholat berjamaah. Monggo dipenuhi ya, ditambah softnya. Kalau biasanya 1 soft, 2 soft ya. Monggo setelah kajian ini ya. Yang ketiga yaitu hadir di dalam kajian-kajian atau majelis taklim, majelis ilmu yang diadakan oleh masjid ini. Ayo kita hadiri beramai-ramai. Karena masjid itu seharusnya memang membentuk manusia yang rendah diri ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, adalah masjid tempat untuk sujud. Maka nulis sujud wa huwal masjid ya, tempat sujud itu dinamakan masjid ya. Harusnya masjid itu membentuk manusia yang rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Ingat, rendah diri dan rendah hati. Di hadapan manusia harus rendah hati. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebagai closing statement ya di sini ya. Dalam hidup kita ini, selama hidup kita ini, ada 3 macam panggilan Allah selama hidup kita itu. Yang pertama yaitu azan ya, yang dikumandangkan setiap hari. Yang kedua itu haji, panggilan Allah nih, haji. Semua kita dipanggil, tapi ada syarat bagi yang mampu. Yang ketiga, panggilan Allah yang terakhir adalah kematian, al-maut, kematian. Sehari 5 kali kita dipanggil oleh Allah melalui muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk datang ke masjidnya. Dalam sepekan berarti 35 kali. Dalam sepekan 35 kali Allah memanggil kita. Dan dalam setahun itu ada 1825 kali Allah memanggil kita. Tetap sabar memanggil, menunggu kita di masjid untuk kita bersujud di rumah Allah ini, merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi kita kebanyakan masih enggan. Banyak yang enggan dengan berbagai alasan. Sibuk Ustaz, malas Ustaz, hujan gerimis Ustaz, jauh Ustaz, dengan berbagai alasan. Apa kita mau menunggu panggilan Allah yang terakhir? Panggilan Allah yang tidak mungkin kita tolak lagi. Saat nanti tangan kita dan kaki kita tidak mampu lagi untuk bergerak. Saat kita terpaksa berangkat ke masjid bukan dengan cara berjalan, tapi dengan cara digotong oleh saudara-saudara tetangga kita. Saat kita nantinya akan sholat dengan terpaksa berada di shaf yang terdepan, bahkan di depan imam, yaitu dalam kondisi badan kita yang sudah terbujur kaku dibungkus oleh kain kafan. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saudara, apakah kita menunggu panggilan Allah yang terakhir? Apakah kita akan tetap mengabaikan kalimat-kalimat azan yang dikumandangkan oleh muadzin setiap hari? Mari saudaraku, ini sebagai muhasabah, terutama buat diri saya dan saudara-saudara sekalian, terutama saudara-saudara yang laki-laki. Mari setelah kajian ini, yang kita tunggu adalah perubahan sikap-sikap kita dimanapun, tidak harus di masjid ini. Kalau misalkan kita sedang berada di kantor, monggo
yang terdekat di sana, musola atau masjid yang terdekat. Kalau misalkan kita sedang berada di sawah, cari musola yang terdekat di sana. Tinggalkan semua aktivitas, kita sholat berjamaah supaya kita termasuk dari kelompok orang-orang yang beriman, dan kita tidak akan malu nanti ketika jenazah kita nanti digotong dan disolatkan berada di saf yang paling depan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat.